Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghifari sebagai anggota seksi perpustakaan atau Kisah Maktabah pada tahun ajaran 2024-2025. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput suatu buku ke dalam aplikasi. Nah, di sini nama aplikasinya yaitu Enlistlight, aplikasi dari Propusnas. Kita buka linknya, tampilannya seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan akun yang sudah terkait pada link ini atau pada website ini. Kebetulan Ketua Perpustakaan pada tahun ajaran 2024-2025 ini yaitu Alustad Edi Yuwono. Nah, akun beliau itu atau beliau memberitahu kepada kita akunnya namanya Edi. Kemudian passwordnya juga sama. Tapi untuk status tahun selanjutnya, karena kemungkinan besar beliau pindah, maka bisa ditanyakan kepada ketua perpustakaan tahun selanjutnya. Masuk. Kemudian kita pilih lokasi, kata Ikhwan, sigin. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya. Oke, untuk penjelasan seterusnya akan dilanjutkan oleh Abdillah Kaab. Oke, jadi saya melanjutkan mukadimahnya Al-Ghifari ya guys ya. Nah, langsung aja nih kita kasih tahu gimana caranya input buku. Ya jadi pertama kan di sini ada banyak nih 1, 2, 3, nyampe bawah banyak lah. Pokoknya terus kita pencet katalog ya. Kita pilih entry katalog. Nah, jadi entry katalog ini ya buat input bukunya gitu. Nah, sebagai contoh, buku yang saya pegang ini namanya Model Integrasi Sains dan Islam. Kita tulis ya. Model Oke. Nah, judulnya nih. Judulnya itu adalah judul yang besar ya. Judul utama adalah judul yang besar. Judul yang paling mencolok di buku gitu. Sedangkan anak judul, kalau misalnya bukunya tuh ada apa? Ada tulisan kecil di bawah judul utamanya. Nah, itu namanya anak judulnya. Contohnya ini. Sebagai contoh, judul bukunya itu Ensiklopedia Sahabat. Nah, anak judulnya itu biografi dan profil teladan 104 sahabat Nabi SAW, generasi terbaik umat Islam sepanjang masa. Nah, jadi yang kecil ini nih namanya subjudul atau anak judul ya. Nah, berhubung buku yang bakal kita input ini nggak ada nggak ada anak judulnya, jadi langsung aja kita input. Oke, di sini nama penulisnya kita tulis, penanggung jawab itu namanya nama penulisnya. M. Yusuf. Oke. Nah, setelah kita ngisi yang di atas ini, kita lanjut ke bawah. Setelah kita nulis nama penulisnya, penulis bukunya, nah kita cek lagi di dalam bukunya nih, di identitas bukunya ada penulis lain nggak, atau misalnya nama desainernya dicantumin nggak di bukunya. Ya sebenarnya nggak wajib sih, tapi kalau sebagai contoh ya kita tulis di sini nama desainernya, misalnya desainer sampul, namanya Roshiful Akli namanya. Roshiful Akli. Oke. Jadi misalnya kayak gini. Nah, kan ini udah semua nih. Kita turun ke bawah. Kita cari tempat terbitnya. Nah,
kita tulis di sini tempat terbitnya di mana ya. Nah, kebanyakan buku ini tempat terbitnya nggak langsung dicantumin, tapi kita lihat tempat terbit atau alamat penerbitnya tuh di mana. Kayak contohnya di sini, alamat penerbitnya di Kota Malang. Nah, kita tulis juga penerbitnya. CV Westel. Literasi. Oke. Tahun terbit itu tahun pertama buku ini terbit. Misalnya tahun terbit cetakan pertamanya 2022. Nah, kita tulis di sini 2022. Nah, jumlah halamannya berapa? Kita hitung nih semuanya nih. Kita langsung buka halaman terakhir. Kita lihat jumlah halamannya berapa. Oh, 154. Tapi kalau ada di depan ini, di identitas bukunya udah dicantumin halamannya, misalnya, kita tulis aja ikutin yang di identitas bukunya. Tapi kalau nggak ada, kita tulis, kita cantumin secara manual, gitu. Misal nih, kita ngikutin yang ada di bukunya. Bukunya bilang, kalau halaman bukunya itu, ini dari sini, X, I, plus 154. Oke, halaman. Dimensi itu berapa panjang bukunya? Panjang lebar bukunya itu berapa? Nah, di sini 15,5 kali 23 cm. Lanjut. Nah, di sini cetakan keberapa bukunya? Cetakan terbaru buku tersebut. Nah, di sini cetakan kedua. Nah, subjek. Nah, subjek ini, buku ini ngebahas temanya apa gitu. Buku ini ngebahas tentang apa. Nah, tadi kan namanya model integrasi sains dan Islam. Kita tulis aja di sini. Ini kita tulis sains. Sains Islam. Nah, kayak gini ya. Sains Islami. Jadi dia ngebahas sains tapi berkaitan sama Islam juga gitu. Nah, lanjut. Nah, DDC. DDC ini kayak contohnya DDC ini kode bukunya gitu. Misalnya buku sains. Kode DDC-nya misalnya 20.55. Nah, kode DDC ini tergantung sama topik pembahasan suatu buku tersebut. Nah, buat lebih pastinya kita cari di sini. Kita lihat kode DDC-nya. Kode. Oke. Nah, kita lihat di sini bukunya tuh lebih cocok ke yang mana nih? Kalau misalnya ke interaksi atau biografi atau pengetahuan umum, ya kita bisa sesuaiin. Nah, berhubung bukunya ini berkaitan sama ini hubungan Islam dan ilmu pengetahuan, jadi kita ini ambil 297.26. Kita ambil, kita copy sini. Nah, nomor panggil tuh sama aja kayak gini. Ke nomor panggil tuh tinggal kita pencet aja keluar langsung. ISBN. ISBN-nya itu ada di depan halaman. Di identitas bukunya tuh ditulis ISBN. Kalau di situ nggak ada, berarti kita cari di cover paling belakang tuh ada tuh yang biasanya ada tertera buat harga buku itu ISBN juga, kita tulis aja. Kita tulis 9
978 623 945. Oke, ini udah selesai. Lanjut bahasanya bahasa apa nih buku nih? Bahasa Indonesia. Kelompok sasaran. Misalnya nih kelompok sasaran bisa apa aja ya? Tapi ya yang kira-kira aja tuh. Nah, kan ini kan bukunya untuk umum nih. Jadi kita pencet umum aja nih. Nah, oke. Kita pencet tampil di opak. Simpan. Nah, bukunya udah tersimpan nih. Oke, jadi setelah kita memasukkan sebuah data buku, kemudian pada langkah yang selanjutnya yaitu kita menambah eksemplar. Eksemplar ini tujuannya untuk mencetak barcode ya. Jadi kalau misalnya satu buku ini berjilid gitu sampai 12 atau 25, kita tambahin aja di sini nih eksemplarnya. Jadi nggak usah input buku satu persatu gitu, satu jilid. Misalnya dulu 12 jilid, kita inputnya 12 kali gitu, nggak usah. Jadi kita tambahin aja di sini eksemplarnya misalnya 15 gitu. Enter. Nah, jadi ntar di sini kita tinggal masukin nomor induk yang terakhir. Kemudian nomor barcode-nya juga sama kayak nomor induk. Terus nomor RFID. Karena buku ini cuman memiliki satu jilid ya, jadinya kita pakainya satu aja eksemplarnya. Nah, untuk melihat nomor induk, nomor barcode dan nomor RFID, ini nilainya di mana nih? Nah, kita buka aja tab yang baru. Mana? Nah, kemudian lihat di akuisisi daftar koleksi. Kalau untuk yang nomor 00004.779 ini punya akun ya. Punya akun depannya tulisannya I. Kita cari. Nah, yang terakhir angka berapa? 1520 ya. Kita kalah sama Ahot ya. Ahot udah banyak banget tuh. 4600, 4700 lah. Oke, kita salin kodenya di sini. Kemudian kita copy. Terus kembali lagi ke yang tadi. TRL V. Nah, kita paste. Cuman ditambahin 1. Jadi 1521. Barcode-nya juga sama. Nah, RFID-nya udah nggak usah diisi, nanti dia kasih otomatis. Tanggal pengadaan yaitu tanggal input. Jadi hari ini tanggal 6 Mei 2025. Pencet. Dan jenis sumber pembelian, nama sumber. Nama sumber ini daftar pusaka. Kita cari daftar pusakanya. Namanya Cevi Literasi Nusantara. Nah, karena di sini belum ada, kita tambahin yang baru. Caranya di sini, tambah. Masukkan Cevi titik literasi Nusantara abadi. Sorry ya kalau banyak tipe. Kemudian alamatnya tuh di Malang. Nomor telepon nggak usah juga nggak apa-apa, fax juga nggak usah juga nggak apa-apa, simpan. Nah, kemudian untuk fisik buku, kategori koleksi umum. Buku dapat pinjam atau tidak tergantung bukunya. Kalau berjilid itu biasanya sih tidak boleh dipinjam. Nah, karena ini satu, mungkin dapat dipinjam. Perpustakaan. Lokasi perpustakaan yaitu Maktabah Ikhwan. Ruang bacaan 1. Kemudian kita pencet nomor panggil. Nomor panggil ini ISBN atau nomor barcode ya nanti.
kita pencet aja, langsung simpan. Nah, oke, udah kesimpan. Oke, tadi sudah kita tambahkan eksemplarnya, kemudian sudah muncul di sini nih nomor induknya. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita untuk mencetak barcode, yaitu pilih kriteria, salah, yaitu di sini pencet nih aksi, cari cetak label. Cetak labelnya tuh harus kertas A4, kemudian A4-nya yang 3, biar dia ada nomornya, ada barcode-nya, ada berwarna juga lagi. Kalau 1,2 dia nggak ada warnanya. Cet, kemudian formatnya terserah mau PDF atau dokumen. PDF udah boleh. Kemudian pencetnya nih, jangan lupa, karena dia ntar nggak detect mau yang dicetak apa. Kemudian pencet proses, keep, terus kita buka. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Jadi dia di sana Maktab Minhajul Haq, mode integrasi sains, ini judul bukunya. Kemudian kodenya. Nah, kemudian kita print. Langkah selanjutnya kita print, kemudian ditaruh di buku, yaitu di bagian bawah. Diukur 4 cm kurang lebih ya. 4 cm. Kemudian ditempel menggunakan lakban. Oke, jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.